Bahkan An-Nabhani juga menyinggung di sini kenapa zaman dulu itu yang ajam atau yang selain dari ahlu baiti Rasulullah, yang dari kalangan ulama yang panutan kok lebih banyak daripada yang ahlu baiti Rasulullah ulamanya. Kemudian beliau menjelaskan, oh iya dulu ulama itu orang-orang biasa lah, kita sebut orang-orang biasa itu, mereka ingin lebih unggul daripada ahlu baiti Rasulullah, ingin nyalep mereka, ingin mendahului mereka dari sisi al-fadlu, tapi dari satu sisi sebagai sesuatu yang cipratan Rasulullah kan tidak mungkin bisa, karena itu bukan pilihan. Karena kita lahir tidak bisa milih bapak kan. Sehingga orang biasa yang bukan ahlu baiti Rasulullah merasa termotivasi untuk menyaingi mereka dengan ilmu. Kalau ada ahlul bait yang tidak punya ilmu, seperti ayat Al-Quran yang mansukh, la yu'malu bihi, tidak bisa diamalkan. Kadzalika irtafa'atil qudwatu bil makhzulina minhum. Begitu juga dengan ahlul bait yang tidak ada ilmunya, apalagi yang musyi' minhum, yang banyak jahatnya, irtafa'atil qudwa. Jadi ahlul bait ini yang dimaksud dari hadis itu tidak harus diikuti semuanya. Karena tidak ada hadis dari riwayat yang tadi itu menyebutkan dua sakol ini yang harus dipegang itu yang kitabullah, yang itrati harus dihormati maksud. Nah, Al-Imam Tirmidzi mengartikan bahwa dua-duanya ini harus dihormati, di samping itu harus diikuti, dipegang teguh. Tapi sama An-Nabhani justru di teks hadis itu yang kitabullah ini dipegang, yang itrati ahla baiti itu ikramihim wa tabsyir lahum bi annahum la yufariquna dinil Islam, bahwa itu adalah harus dimuliakan, dan itu kabar bergembira untuk ahlul bait bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama Islam ini sampai masuk ke surganya Allah bisalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan isi dari kitab Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad yang ditulis oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau dalam fasal ini membicarakan tentang qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni tarikun fikumus saqalaini kitaballahi wa itrati ahla baiti. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Yazid bin Hayyan. Beliau bercerita, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kata Yazid bin Hayyan, aku pergi bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim untuk menemui Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kemudian ketika kami sudah duduk bersama beliau, Husain mengatakan, laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Zaid, engkau telah menemukan banyak kebaikan. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallaita khalfahu. Engkau melihat Rasulullah, mendengarkan hadisnya Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, dan juga pernah sholat di belakangnya Rasulullah. Laqad utita khairan katsiran. Engkau mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada kami wahai Zaid, apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke hadis yang akan diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Arqam, ini satu pelajaran bagi kita. Betapa seorang santri itu selalu pingin istizadah minal ilmi, selalu pingin tambahan ilmu. Bagaimana Husain bin Sabrah dan sahabat-sahabatnya ingin mendapatkan tambahan dari Zaid bin Arqam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sekarang santri yang tidak hadir sekolah itu karena ketinggalan pelajaran, tanya sama temannya yang hadir saat itu. Kalau dulu di tempat saya mondok ada istilah nembel atau nambal kitab. Jadi kitabnya yang kosong tidak hadir itu ditempel.
Jadi tidak dapat dari ustadznya langsung, tapi dari temannya yang hadir saat pengajian dengan ustadznya. Itu satu pelajaran pertama dari riwayat ini. Apalagi tentang Rasulullah. Betapa orang-orang dulu itu kepo tentang Rasulullah. Ingin banyak tahu tentang Rasulullah. Akhirnya sahabat Zaid bin Arqam meriwayatkan bahwa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban. Pernah suatu hari Rasulullah itu berdiri khutbah di hadapan kita. Isi dari khutbahnya Rasulullah itu setelah beliau hamidallah, membaca alhamdulillah, wa asna alaih, wa wa'adha, kemudian kasih mau'idhah, wa zakkar, kasih tazkir, mengasih peringatan kepada umatnya, kepada sahabatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujibah. Wahai manusia, aku ini hanyalah manusia yang sudah hampir didatangi oleh utusannya Tuhan. Maksudnya sudah dekat masa ajalku ini. Fa ujibah, aku sudah hampir masa untuk mendekati kepergianku dari alam dunia ini. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, dan aku akan tinggalkan untuk kalian tsaqalain. Aku akan meninggalkan dua tsaqal. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Apa tsaqal itu? Dua tsaqal yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama, as-tsaqal yang pertama adalah kitab Allah. Kitabnya Allah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada al-huda wan nur, ada petunjuk, ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Ambil kitab Allah, wastamsiku bih, pegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat Zaid, wa ahla baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Dan yang kedua adalah ahlu baitku. Uzakkirukumullah, aku memberikan peringatan kepada kalian, fi ahli baiti, tentang keluargaku. Diulangi sampai 2 kali sama Rasul. Uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Nah, kemudian tidak cukup di situ. Husain bin Sabra kemudian bertanya, waman ahlu baitihi ya Zaid? Siapa ahlu bait itu? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Apakah istri-istrinya Rasulullah itu bukan keluarganya, bukan ahlu baitnya? Kemudian beliau menjawab, nisa'uhu min ahli baitih. Ya, istri-istrinya Rasulullah itu termasuk ahlu baitnya. Lakin baituhu, yang dimaksud di sini adalah man haruma alaihimus shadaqah ba'dahu. Tapi yang dimaksud di sini adalah ahlu bait, yaitu orang-orang yang haram untuk menerima sedekah. Maksudnya zakat ba'dahu, setelah Rasulullah. Waman hum, tanya lagi, waman hum? Qala alu aliyin wa alu aqilin wa alu Ja'far wa alu Abbas. Keturunan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Aqil, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abbas. Qala kullu haula hurimas sadaqah. Qala na'am. Mereka ini haram untuk menerima sedekah. Jadi yang intisab, yang punya nasab kepada ini, Ali, Aqil, Ja'far, Al-Abbas, haruma alaihimus sedekah, haram untuk menerima sedekah. Kalau sekarang mungkin ada yang punya silsilah nyambung kepada mereka ini, pada Sayyidina Ali wabil khusus, tidak boleh menerima sedekah. Mungkin itu secuil tentang materi yang akan kita bahas, yang dimaksud dengan as-saqal. Rasulullah meninggalkan 2 saqal. Ini riwayatnya Imam Muslim. Saqalain, Al-Quran wa ahlu baiti. Kemudian ada lagi riwayat, man ahlu baitihi min ahli baitihi nisa'uhu. Qala la, bukan. Istrinya Rasulullah bukan termasuk ahlul bait. Wa aimullah annal mar'ata takunu ma'ar rajuli al-asra minad dahri thumma yutalliquha. Karena perempuan itu sesaat bersama suaminya, tapi bisa jadi dicerai sama suaminya. Ketika sudah dicerai, sudah tidak menjadi istrinya lagi. Fatarji'u ila abiha wa qaumiha. Ahlu baitihi asluhu wa asabatuhu alladhina hurimus sadaqah ba'dahu. Nah, ini titik poinnya di situ. Kemudian Al-Imamun Nawawi memberikan komentar, seakan-akan riwayat ini ada perbedaan pendapat. Yang riwayat pertama
mengatakan nisa'uhu itu termasuk min ahli baiti, yang ini bukan ahlu baiti. Nah, hanya Imam Nawawi memberikan komentar, fatu awwalur riwayatul ula ala annal murad annahunna min ahli baitihi alladziina yusakinunahu wa ya'uluhum wa umira bihtiramihim wa ikramihim wa sammahum saqalan. Ya, yang maksud nisa'uhu sebagai saqal atau sebagai ahlul bait itu keluarganya Nabi yang wajib dimuliakan, wajib diihtiram. Tapi yang dimaksud dengan ini fanisa'u dakhilatun fi hadza kulli wa ladkhulna fi man hurima shadaqah faltafaqat riwayat. Tapi dalam urusan sedekah istri-istrinya Rasulullah fanisa'u dakhilatun, tapi wala yadkhulna fi man hurima shadaqah. Tapi istrinya bukan termasuk yang haram untuk menerima sedekah. Kemudian disebut sakol. Sakol itu makna asalnya secara lughah adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Jadi dua perkara ini, kitabullah sama ahlu baiti Rasulillah, disebut sakol karena berat. Diartikan juga yang dimaksud sakol itu kullu syai'in masunin nafis. Sesuatu yang bagus, yang dijaga, itu namanya sakol. Jadi barang yang sangat berharga gitu. Jadi aku ini sudah hampir datang masaku untuk pergi, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berharga, dua perkara yang istimewa. Ini disebut sakal i'zaman liqadrihima wa tafkhiman li sya'nihima, karena memang dua perkara ini sesuatu yang istimewa. Karena yang perlu Anda tanyakan, apa sih bedanya antara sakol tadi itu sama dengan waris? Sebab sekarang itu kan yang diperdebatkan itu sekarang itu banyak orang-orang yang ngomong yang nggak tahu apakah yang dia itu orang yang stres atau yang akalnya itu separuh gitu loh. Ada yang bilang bahwasanya al ulama warathatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris daripada nabi. Bukan al ulama warathul habaib gitu loh. Oh, bukan apa? Bukan al habib warathul anbiya. Jadi makanya kita perlu ditanyakan antara lafaz waris sama lafaz saqo. Ini lebih mengena yang mana gitu? Iya, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan. Pertanyaannya berat sekali ini. Jadi sebenarnya kita ini sedang tidak dalam rangka tafdilu ba'din ala akhar. Kita ini sedang tidak mengunggulkan yang ini kemudian merendahkan yang ini. Kita ini pingin wad'u syai'i fi mahallihi. Kita pingin menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, sesuai porsinya. Yang kita bahas tentang Alu Muhammad, yang tentang al-ulama warathul anbiya, saya sendiri belum takkid itu riwayat milik siapa, itu hadis apa kalam ulama, tapi wal makna sahih, maknanya memang sahih. Saya belum tahu itu riwayatnya siapa, apa itu hadis Rasulullah, apa itu kalamu ba'dhin minal ulama, saya belum tahu, belum ngecek. Nggak pernah dilihat sahih Bukhari. Saya belum pernah tahu, karena memang ngajinya kurang banyak. Kalau ini kan sudah jelas, ini kan tapi kalam masyhur, tapi kalamnya masyhur. Kalam masyhur dan kalau ini riwayatnya Imam Muslim fi sahih. Al-ulama warathul anbiya. Tapi ahlu baiti itu tidak menutup kemungkinan mereka juga menjadi ulama. Karena itu Al-Imam Tirmidzi disebutkan oleh An-Nabhani dalam kitab ini juga, dalam pasal ini juga. At-Tirmidzi mengartikan ini ahla baiti. Yang dimaksud ahla baiti adalah keluarganya Nabi atau cucunya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, khusus yang ulama. Ini versinya Al-Imam At-Tirmidzi, tapi kemudian dirot sama An-Nabhani. Kalau yang dimaksud ahla baiti itu khusus untuk ulama, ya tidak perlu kalimat ahla baiti. Artinya kalau asyaraf itu fil ilmi, tidak harus menjadi cucunya Rasulullah, tidak harus menjadi ahlu baiti Rasulillah, siapapun bisa. Bahkan An-Nabhani juga menyinggung di sini kenapa zaman dulu itu yang ajam atau yang selain dari ahlu baiti Rasulillah, yang dari kalangan ulama yang panutan kok lebih banyak daripada yang ahlu baiti Rasulillah ulamanya. Kemudian beliau menjelaskan, oh iya dulu ulama itu
orang-orang biasa lah, kita sebut orang-orang biasa itu, mereka ingin lebih unggul daripada ahlu baiti Rasulullah, ingin nyalep mereka, ingin mendahului mereka dari sisi al-fadlu, tapi dari satu sisi sebagai sesuatu yang cipratan Rasulullah kan tidak mungkin bisa, karena itu bukan pilihan. Karena kita lahir tidak bisa milih bapak kan, sehingga orang biasa yang bukan ahlu baiti Rasulullah merasa termotivasi untuk menyaingi mereka dengan ilmu. Sehingga banyak, makanya ulama 4 yang dari al-a'immatul arba'ah itu yang bukan Quraisy, yang Quraisy cuma satu, al-Imam Syafi'i kan. Yang 3 ini bukan Quraisy, apalagi disebut ahlu baiti Rasulullah. Yang 3 itu Arab, yang 1 Ajam. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man itu yang Ajam, yang 3 ini Arab. Nah dari situ kita tidak sedang membicarakan lebih utama yang ini daripada yang ini, atau yang ini daripada yang ini. Yang jelas mereka berdua sama-sama punya fadl dalam posisinya masing-masing. Nah, At-Tirmizi kemudian disebutkan di riwayat sini fadzurriyatuhum minhum. Nah, ketika beliau menyebutkan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Tapi meskipun begitu walaisu bi ahli ismah. Tapi ahlul bait itu bukan ahlu ismah yang tidak mungkin salah. Innamal ismatu lin nabiyyin, karena maksum itu hanya para nabi. Kemudian beliau juga memberikan komentar Al-Imam Tirmizi ini, lagi-lagi komentarnya At-Tirmizi. At-Tirmizi menyebutkan ma in akhadtum bihi lan tadillu, itu waqi'un 'alal a'immah minhum, khusus para imam saja. Ma in akhadtum, karena mungkin bagi beliau bahasanya ma in akhadtum, yang apa yang kalian ambil kalau dari mereka itu lan tadillu, kalian tidak akan tersesat, itu waqi'un 'alal a'immah, khusus ahlul bait yang ulama, yang a'immah. Terus kemudian la ala ghairihim wa laysal musi al mukhlit qudwah wa ka'in fihim al mukhlitun wal musiun li'annahum lam ya'ru min syahwatil adamiyyin wa la usimu ismatan nabiyyin. Karena mereka itu tidak sepi dari syahwatnya Bani Adam. Mereka punya syahwat, mereka juga tidak ismah seperti para nabi. Fakama irtafa'al hukmu bil mansukh minhu, jadi diumpamakan seperti ayat Quran yang mansukh, kata beliau. Kalau ada ahlul bait yang tidak punya ilmu, seperti ayat Al-Quran yang mansukh, la yu'malu bihi, tidak bisa diamalkan. Kadzalika irtafa'atil qudwatu bil makhzulina minhum. Begitu juga dengan ahlul bait yang tidak ada ilmunya, apalagi yang musi' minhum, yang banyak jahatnya, irtafa'atil qudwah. Tapi kemudian komentar tentang Al-Imam Tirmizi itu, tapi dirot sama Al-Imam An-Nabhani, pengarangnya ini. At-Tirmizi, tapi beberapa komentarnya juga ada yang diterima sama An-Nabhani. Di antara komentarnya At-Tirmizi di sini, watibul unsur, ketika ahlul bait itu punya bibit yang baik, itu yuaddi ila mahasinil akhlak, akan mendorong untuk akhlak yang baik. Karena zatnya, jiwanya sudah punya tetesan yang baik, akan mudah terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian wa mahasinul akhlak, kalau akhlaknya sudah baik, tuaddi ila shafa'il qalbi, akan menarik dia untuk hatinya bersih. Wa idza nazzuhal qalbu, kalau hati sudah bersih, wasafa kana nuru a'zam wa asyraq, maka cahaya di hati itu akan lebih terang. Fakana dzalika aunan lahu ala darki ma bihil hajatu min syari'ati, sehingga kita temukan orang yang bukan ahlu baiti Rasulullah itu biasanya untuk menerima nur ilahi atau nur nabawi, untuk belajar itu biasanya sedikit lebih berat daripada yang ahlu baiti Rasulullah. Terakatnya itu lebih berat. Ngajinya itu bisa jadi kalau kita ini ahlu Jawa, orang biasa itu ngajinya itu bisa 2 jam, yang ahlu baiti Rasulullah karena punya tibul unsur, punya ini bibit yang baik, sehingga 2 menit cukup. 2 menit baca sekilas, mendengarkan ngaji sebentar langsung paham. Begitu. Tapi dikomentari sama Al-Imam Tirmizi, qauluhu waqi'un 'alal a'immah. At-Tirmizi mengatakan bahwa ahlu baiti Rasulillah harus yang dimaksud ada al-a'immah ghairu musallam, tidak bisa diterima, kata.
Kenapa kok begitu? Wa innama huwa waqi'un ala ammati ahlil bait. Justru sebenarnya umum wa khassatihim, ammati ahlil bait wa khassatihim. Baik yang awam maupun yang khusus. Musiihim wa muhsinihim. Yang jahat maupun yang baik. Imamihim wa ma'mumihim. Baik yang jadi pemimpin atau yang jadi pengikut. Kenapa kok begitu? Idz laisa ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam lam yatafarraqa hatta yarida 'alaihi al-haud mulazamatuhum li kitabillahi ta'ala min haitsul amal bi jami'i ahkamih hatta yarida hatta yuradda qawluhu wa ka'inun fihim al-mukhlitun al-musii'un akhiri bal huwa tahrid ala ikramihim wa tabsyir lahum. Jadi yang dimaksud itu bukan, jadi ahlul bait ini yang dimaksud dari hadis itu tidak harus diikuti semuanya. Karena tidak ada hadis dari riwayat yang tadi itu menyebutkan dua sakol ini yang harus dipegang itu yang kitabullah, yang itrati harus dihormati. Nah, Al-Imam Tirmidzi mengartikan bahwa dua-duanya ini harus dihormati, di samping itu harus diikuti, dipegang teguh. Tapi sama An-Nabhani justru di teks hadis itu yang kitabullah ini dipegang, yang itrati ahla baiti itu ikramihim wa tabsyir lahum bi annahum la yufariquna dinil Islam, bahwa itu adalah harus dimuliakan dan itu kabar bergembira untuk ahlul bait bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama Islam ini sampai masuk ke surganya Allah bisalamin. Wa hakaza wa yakfi hadza fi ma'na adami tafarruqi min kitabillah ila wurudil haud. Kemudian Terus gini, enggak yang saya tanyakan tadi secara lughah, saya tanyakan tadi secara lughah. Masalah sakol sama waris dulu. Secara lughah itu perbedaannya di mana? Keunggulannya di mana? Itu loh. Jadi begini, Ustaz. Kalau sakol katanya berat. Karena berat dan sesuatu yang berharga kan. Berharga. Nah, kalau waris, lah memang ada riwayat lain yang menyebutkan sakola ini itu satu kitab Allah wa sunnati. Lah yang wa sunnati ini beda dengan riwayat wa ahla baiti. Dari situ wa sunnati itu sehingga yang bukan ahlul bait pun bisa untuk menjadi pemegang sunnati itu. Mungkin begitu. Jadi kalau tentang perbedaan saya tidak terlalu paham kenapa harus dibedakan antara waris dengan ahlul bait atau sakol. Terus ini lagi. Tadi kan sudah antara perdebatannya Imam At-Tirmidzi sama An-Nabhani. Itu kan kalau Imam Tirmidzi itu menafsirkan ahlul bait itu ditafsiri lagi dengan perkataan khusus. Khusus yang ulama. Iya, sedangkan ahlul bait itu sendiri adalah perkataan kalimat umum. Pokok ahlul bait. Kan gitu kan? Nah, saya mau tanyakan, apakah bisa perkataan yang sudah umum itu ditahsis dengan perkataan yang khusus? Dalam segi bahasa apakah ada kaidah? Nah, ya itu. Apakah ada kaidah? Karena dalam riwayatnya Ahlul Baiti tidak ada taksis. Sehingga An-Nabhani tidak setuju dengan taksisnya Al-Imam Tirmidzi. Makanya Imam Tirmidzi tadi kok bisa mentahsis itu loh. Padahal kalimat itu adalah kalimat umum. Nah, makanya itu diurut sama An-Nabhani. Makanya apakah ada kaidah yang bisa perkataan umum ditahsis gitu loh? Apakah ada bisa dengan riwayat lain atau di mana? Kan enggak. Dalam lughah. Ya itu. Dalam bahasa bisa lughah. Tapi dengan riwayat lain. Kalau ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa riwayat yang am itu ditaksis dengan riwayat satunya baru bisa. Berarti sama hadis namanya ham sama hadis. Enggak, kalau enggak seperti itu, bisa enggak? Ya enggak ada. Enggak ada. Berarti enggak ada ya, kaidah kan? Bisa jadi At-Tirmidzi itu memahami itu dengan hadis lain. Berarti enggak, yang saya tanyakan dalam lughahnya berarti kan enggak ada berarti ya. Enggak ada kaidah seperti itu ya. Kayaknya enggak tahu. Kayaknya enggak. Berarti kalau enggak ada berarti kan seumpama ada orang yang selain Imam Tirmidzi mentahsis seperti itu berarti kan salah. Berarti enggak ada kaidah. Kecuali ada kaidah bahdiman fiqh atau kalau dalam mengartikan hadis itu memang iya. Tapi min haitsu qudwah, memang yang dikudwah yang harus diikuti memang yang ulama. Jelas. Hanya saja An-Nabhani kemudian mengingatkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini, karena yang dibahas adalah hadis itu,
yang punya hadis tentang Saqalain. Jadi Saqalain itu ahlul baitnya Rasulullah, tidak harus yang ulama, bahkan muhsinihim wa musiihim, yang baik maupun yang jahat, yang sekut maupun yang la'ab harus diikram. Mungkin para santri sudah paham atau ya apa? Apakah ada pertanyaan yang lebih tajam? Setajam silat ini ya? Mungkin monggo kalau ada yang bertanyakan atau apa para pemirsa yang di luar sana kalau mau bertanya tentang masalah ini mungkin bisa tanyakan langsung kepada Gus Anwar kan ya Gus? Dalam bab Ahlul Bait ini ya Pak, para santri? An-Nabhani menyebutkan juga bahwa Ahlul Bait zaman dulu banyak yang menjadi ashabul mazahib. Jadi mazahib dulu ya yang semasa dengan Imam Syafi'i juga banyak dari Ahlul Bait yang punya mazhab sendiri. Hanya saja mazhab mereka lam yudawwan, tidak dibukukan dengan baik. Santri-santrinya tidak mencatat dengan rapi sehingga ketika mereka sudah wafat tidak ada penerusnya. Jadi sebenarnya al-imam al-a'immatul al-qudwah dari fikih yang 4 itu sebenarnya tidak hanya 4, banyak di antara mereka. Hanya saja yang nyampe ke kita itu karena barokah santri-santrinya yang nulis itu, yang mencatat. Itu pentingnya catatan, pentingnya mencatat, sehingga yang paling kuat bertahan cuma 4 itu. Sedangkan selain dari mazhab 4 itu tidak ada yang nyampe ke kita. Sebenarnya masih ada, boleh sih mengikuti mazhab selain 4 itu, hanya saja kan tidak ada data yang akurat. Inilah syarat jadi mujadid itu sendiri kayak apa sih? Untuk jenengan lah, untuk jenengan sendiri. Sebenarnya tidak perlu jauh ke sana untuk menjadi ulama yang qudwah saja. Untuk menjadi ulama yang bisa diikuti itu sudah berat sekali. Minimal harus mempelajari segala macam fan ilmu. Fikihnya oke, usulnya oke, lughahnya oke, tafsirnya oke, hadisnya oke, dan lain sebagainya. Untuk menjadi ulama saja berat. Jangankan untuk level ke atas ulama alim, bahkan kita ini dari kalangan faqih saja, fuqaha saja, itu kan tingkatannya kan macam-macam. Dari yang pertama al-mujtahid al-mustaqil, yang 4 itu ada al-mujtahid mutlak, ada al-mujtahid al-muntasib seperti Imam Nawawi, As-Suyuti dan seterusnya. Itu Imam Nawawi itu masih di bawahnya itu al-mujtahid, yang mujtahid al-muhaqqiq, apa banyak urutannya. Yang terakhir sekarang yang ada mungkin di Indonesia ini, sa'alim-alim Indonesia, ada yang kelas faqih saja, bahkan mereka disebut hafizul masail, itu paling alim sudah. Itu di antara tingkatannya fuqaha yang paling rendah. Di antara tingkatannya fuqaha yang tadi ada mujtahid itu, ada yang mufti, mujtahidul ifta, mujtahidul tahqiq dan seterusnya. Yang paling rendah di bawah itu hafizul masail, yang menghafalkan masail. Ya kayak kita ini sa'alim-alime ulama kita Indonesia atau dunia mungkin ya, wallah alam kalau di dunia. Kalau di Indonesia setahu saya sealim-alimnya orang di Indonesia itu hanya tingkatnya hafizul masail. Maksudnya hafizul masail itu kelasnya hanya menghafalkan masail. Masail itu kalau ada kejadian begini, hukumnya begini, oh itu ditafsir. Kalau ini, itu hafizul masail. Fatwa itu ya? Ya, fatwa. Fatwa itu kan karena mereka hasil dari menghafalkan masail-masail yang sudah pernah dibahas oleh man qablana, oleh orang-orang sebelum kita. Bukan kita menentukan ijtihad sendiri, kita yang peracik sendiri karena Qur'annya ini, hadisnya ini, berarti kesimpulannya begini. Bukan begitu. Tidak ada kelas kita yang begitu. Kelas kita ini qala Nawawi, qala Suyuti, qala Ibnu Hajar, qala Ar-Ramli dan seterusnya. Kemudian dari masail-masail itu apa jawabannya disimpulkan. Hafizul masail mentok. Sak top-top ulama zaman sekarang ini paling tinggi hafizul masail. Dan itu kelas fuqaha paling bawah. Tidak kalah ulama-ulama dulu berarti. Tidak ada sekarang. Pintu ijtihad memang tidak ditutup, tapi tidak ada yang masuk. Karena saking beratnya syarat-syaratnya. Ilmu lughah saja harus nahwu, harus sharf, harus balaghah dan seterusnya. Termasuk al-arud juga harus pelajari. Syarat untuk menjadi ulama yang faqih.
Berarti apa titel-titel mujaddid itu berarti titel abal-abal artinya. Untuk sekelas hafizul masail saja kita masih belum. Kita hafal masail apa, masalah-masalah kecil kan yang kita hafalkan. Tidak sampai ke masalah-masalah besar. Mungkin sekilas segitu saja, Ustaz. Terima kasih Gus atas Kami penjelasannya. Terima kasih juga atas ilmu yang telah diberikan bagi kami. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh jenengan bisa bermanfaat bagi kami, dan ilmu yang kita dapat dari Gus Anwar bisa membuat tameng bagi kita atas derasnya fitnah-fitnah yang telah memfitnah Ahlul Bait dan menjadi hujah bagi kita untuk membela Ahlul Bait. Mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf Gus, mohon maaf para pemirsa kalau ada kata-kata salah kami. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.